Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita lagi ngobrolin Alkitab. Dan kali ini kita mau ngobrolin soal perjanjian yang baru ya. Setelah kita tahu perjanjian yang lama di mana Israel, kumpulan orang itu yang dipimpin Musa, dan kemudian keturunan mereka generasi ke generasi ke generasi, Tuhan terus mengingatkan, Tuhan terus setia, Tuhan terus memberkati ya kan? Karena isi perjanjiannya adalah aku akan menjadi Tuhan bagimu. Tuhan kan berarti dia yang melindungi, dia yang menaungi, dia yang memberkati, dia yang mengayomi, dia yang hadir menjadi bapa, menjadi suami, ya kan? Yang mengasihi umatnya. Dan Tuhan menjaga perjanjian itu karena Tuhan setia. Dan beberapa dari antara orang Israel mereka setia. Nama-nama yang kita kenal sampai hari ini ya kan. Mulai dari Musa, kemudian Yosua, kemudian hakim-hakim itu walaupun beberapa agak bermasalah ya kan. Katakanlah seperti Samson. Tapi kemudian dengan kasih karunia Tuhan memanggil Samson kembali dan di akhir hidupnya kan dia baik gitu kan. Dan kemudian tokoh-tokoh yang lain ya kan seperti Daud, Samuel, dan di dalam kitab nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan sampai ke Maleaki itu orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi corong atau menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kepada Israel bahwa aku Tuhan setia, aku tidak berubah, aku menjadi bapa bagimu, aku menjadi suami bagimu, aku menjadi gembala bagimu yang menuntunmu, yang memimpinmu, yang menjagamu, yang memberkatimu. Tapi kenapa kamu berlaku tidak setia? Kamu berlaku tidak setia. Nah, karena ketidaksetiaan itu, kalau kita tanya penyebab ketidaksetiaan Israel itu apa sih? Apa yang membuat Israel dibilang tidak setia? Jawabannya adalah Israel tidak setia kepada perjanjian dengan Tuhan. Apa itu? Ya, Israel melanggar aturan. Karena dalam perjanjian itu ada aturan. Aturan-aturan yang harus Israel tepati, Israel lakukan, jalankan, yaitu hukum Taurat. Tapi Israel tidak menjalankannya dengan baik. Sehingga pelanggaran hukum ini itu adalah pelanggaran kepada hukum Allah sendiri. Dan itulah tepatnya definisi dosa. Rasul Yohanes menuliskan itu, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Sehingga karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah dan Israel melanggar perjanjian hukum ini, maka terus hubungannya rusak. Hubungan dengan Tuhan jadi rusak. Nah, padahal kan rencana Tuhan adalah untuk seluruh dunia berhubungan dengan Tuhan melalui perjanjian ini. Tapi Israel saja yang rencananya menjadi perantara antara Tuhan dan seluruh dunia, mereka sendiri tidak berhasil menjalankan perjanjian ini. Sehingga Tuhan memutuskan untuk membuat perjanjian yang baru. Nah, dan perjanjian yang baru ini bukan Tuhan kemudian membuang Israel. Udah Israel nggak usah aja, aku sama yang lain aja. Enggak, karena apa? Tuhan setia. Jadi bahkan yang pertama-tama Tuhan hapus dosanya itu adalah Israel. Rencananya begitu. Itu ada di Injil Yohanes ya kan, Injil Yohanes pasal 1 lagi. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Pasal 1 ayat 10 atau 11 itu. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia gitu. Umat Tuhan, kata lain dari umat Tuhan itu adalah milik kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Nah, dia datang kepada umat Tuhan, kepada Israel, orang-orang yang menerima perjanjian yang pertama. Dia mau mengadakan perjanjian yang kedua. Dia datang kepada mereka untuk menghapus dosa mereka, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Nah, itu masalahnya. Sehingga kemudian jadilah kepada bangsa, kepada ayat yang 12 kan bilang, tetapi siapa yang menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah gitu. Nah, itulah perjanjian yang kedua dimulai ketika terus orang-orang yang kemudian mendengar tentang Yesus Kristus, tentang salib Kristus, tentang kebangkitan Kristus, tentang pengampunan dosa itu mau datang kepada Allah Israel, kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dengan perjanjian yang kedua ini, apa isinya? Di mana orang-orang ini datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa mereka bahwa iya aku berdosa dan menerima pengampunan Allah
yang ada disediakan di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, itu kenapa perjanjian baru dimulai dengan pengakuan dosa. Pengakuan dosa bukan hanya di bibir, tetapi juga di hati yang benar-benar menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Berdosa berarti kita punya kecenderungan. Kita mengakui, kenapa? Karena kan Alkitab ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, ya kan? Dan pelajaran sepanjang perjanjian lama, kisah-kisah Israel itu menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita membaca kisah-kisah dalam perjanjian lama, sedikit banyak kita seperti apa? Bercermin bahwa, oh, aku juga punya sifat itu. Ternyata saya juga punya itu yang mirip dengan ini, mirip dengan kisah-kisah Israel. Oh, ternyata saya juga memiliki sifat dosa sama seperti orang Israel. Dan ketika Tuhan menawarkan melalui Injilnya bahwa barang siapa, artinya siapa saja yang datang, kepadanya akan dia terima, maka kita datang dan kita mengakui, Tuhan, saya punya sifat dosa. Saya mohon Tuhan bukan hanya sifat, saya punya sifat dosa dan saya punya hidup yang berdosa. Karena sifat saya ini saya ekspresikan dalam hidup saya sehari-hari, dan sepanjang tahun-tahun hidup saya ini saya berdosa. Saya mohon ampun pada Tuhan, dan kiranya Tuhan menyucikan saya, menjadikan saya sebagai milik Tuhan. Itu tadi umat Tuhan, milik Tuhan, dan sekarang namanya gereja atau Kirche bahasa Jerman, atau Kuriake bahasa aslinya, bahasa Yunani, yang artinya sama, milik Tuhan. Nah, kalau gereja itu sendiri kan dari kata igreja bahasa Portugis, ya, Portugal, ya, yang artinya kumpulan atau kawanan, ya kan? Kawanan apa? Kawanan domba. Gembalaannya Tuhan, sama aja. Yang artinya milik Tuhan juga kan, gembala itu menggembalakan dombanya dia, ya kan? Kan begitu. Milik Tuhan gitu, kawanan yang adalah milik Tuhan. Nah, jadi dalam perjanjian baru ini Tuhan mengundang tidak lagi melalui Israel, tetapi melalui Injilnya yang diberitakan oleh orang-orang yang disebut para penginjil, yang disebut sebagai orang pengikut Yesus Kristus atau Kristen, ya kan? Jadi dulu Israel memberitakan Allah Israel, sekarang gereja Tuhan memberitakan Allah Israel. Jadi tidak lagi lewat satu suku, walaupun di awal dari gereja itu kebanyakan adalah orang-orang Israel juga. Orang-orang Israel juga, tapi sedikit sekali orang Israel, dan kemudian akhirnya lebih banyak orang bukan Israel. Jadi dari berbagai suku di dalam gereja pengikut Yesus itu yang disebut Kristen. Itu kenapa sekarang perjanjian baru ketika seluruh dunia mau membangun hubungan dengan Tuhan itu melalui perjanjian yang baru, dan yang membawa perjanjian yang baru itu orang Kristen. Makanya Petrus bilang, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, artinya kamu imam. Gitu. Imam bagaimana? Karena melalui gereja, melalui orang Kristen ada Injil, dan Injil inilah membawa kabar tentang Yesus Kristus. Nah, dan di dalam Yesus Kristus inilah ada perjanjian yang baru, di mana siapa saja yang mau memulai hubungannya dengan Allah pencipta, Allah Israel itu, dia harus masuk ke dalam perjanjian yang baru ini. Karena sama seperti pernikahan itu, orang harus berjanji dulu. Nah, dan di dalam perjanjian yang baru ini, dari pihak manusia diharapkan untuk apa? Mengakui dosa-dosanya. Dan sama aja ketika kita mengakui, kita menjadi umat Allah, dan Allah Israel akan menjadi Allah kita. Yang sama aja kan, Allah berarti dia menjadi Allah, menjadi pelindung, menjadi orang yang memberkati, menjadi orang yang mengayomi, menaungi, mengasihi. Nah, itu dia. Kita akan melanjutkan pada episode selanjutnya, masih dalam perjanjian yang baru. Sementara itu sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.